Hari ini saya ingin memberi tip bagaimana menyusun pesan yang sederhana tetapi efektif untuk kita sampaikan kepada audiens kita. Ini saya mengutip rumusnya orang broadcaster, para radiowan, para angkasawan. Bagus sebenarnya untuk kita ikuti ya. Intinya adalah bagaimana menyederhanakan topik yang macam-macam itu menjadi topik yang sederhana tetapi dengan mudah bisa mempengaruhi orang, bisa dapat diterima dengan mudah oleh pikiran orang. Rumus mereka adalah bicaralah sebuah daun, jangan bicarakan sebuah pohon. Say a leaf, not a tree. Maksudnya adalah bahwa ketika kita ingin mengupas satu topik, maka ketika kita membahas sebuah pohon, di sana banyak cabangnya. Ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada bunganya, ada daunnya, dan ada buahnya. Sehingga akan sulit dapat diterima oleh audiens ya ketika itu disampaikan di dalam media tertentu. Tetapi ketika kita bicara sebuah daun, itu akan fokus membicarakan daun itu sendiri, bentuknya, warnanya, khasiatnya, dan seterusnya. Jadi lebih mudah, lebih gampang diingat, lebih mudah dicerna, ya, lebih mudah dihafal. Ini artinya yang ingin saya tegaskan adalah ketika kita menyusun satu pesan komunikasi, kemudian kita berpikir ini untuk konsumsi apa. Ketika kita menyampaikan pesan untuk konsumsi telinga melalui radio umpamanya atau melalui telepon dan lain sebagainya, maka menyederhanakan topik dari sebuah pohon ke sebuah daun menjadi satu keniscayaan. Supaya mudah dimengerti, supaya mudah paham, dan supaya jelas gitu ya. Tapi ketika kita ingin menurunkan dalam bentuk kalimat ya, dalam bahasa tulisan, maka setiap kalimat harus diperkaya dengan ide-ide yang lain. Umpamanya begini, saya ingin menjelaskan siapa Presiden Republik Indonesia saat itu, tapi juga sekaligus pada waktu itu gubernurnya siapa. Contoh misalnya, ketika Presiden Soekarno menjabat sebagai presiden, dalam koma, waktu itu Gubernur DKI adalah Ali Sadikin, koma, beliau pernah menyatakan bla bla bla. Jadi kalimat sebenarnya ingin menjelaskan presiden menyatakan sesuatu, tetapi diperkaya dengan insert bahwa pada waktu itu yang menjadi pejabat gubernur DKI adalah Pak Ali Sadikin. Kalimat itu memperkaya, apalagi apabila pernyataan atau pengambilan atau memperkaya ide gubernur Ali Sadikin sebagai pejabat pada waktu itu berkaitan dengan topik itu. Nah, itu untuk bahasa tulisan. Sebab ketika dia tidak mengerti, ya, dia bisa balik lagi membaca. Beda dengan bahasa telinga, konsumsi kuping. Dia tidak akan bisa lagi memutar balik ke belakang apa yang tadi diucapkan itu. Oleh karena itu, harus sesingkat mungkin menuturkan satu kata. Dan berulang-ulang. Misalnya gini, waktu saya pergi ke Tokyo, pada waktu itu sedang musim gugur, saya di Tokyo makan ramen pedas. Pada waktu saya ke Tokyo, waktu itu sedang musim salju, saya di Tokyo makan ramen pedas. Jadi saya di Tokyo lah diulang lagi. Karena ketika saya waktu di Tokyo itu tidak terdengar, maka di kalimat akhir muncul lagi waktu itu di Tokyo saya makan ramen pedas. Nah, itu kalimat dengar, konsumsi telinga. Nah, untuk konsumsi baca tadi saya udah uraikan. Ini mudah-mudahan ya penjelasan ini penting untuk Anda ketika Anda menulis di sosmed, di Facebook, di mana saja, bahwa teknik menulis seperti itu akan memberikan kemudahan kepada pembaca Anda untuk bisa difahami. Nah, tadi sudah bicara konsumsi telinga,
konsumsi mata, sekarang ada lagi yang konsumsi audiovisual. Ya, seperti kita nih di dunia YouTube ya, bisa menyampaikan audionya dan visualnya sekaligus menjadi sebuah pesan yang saling menguatkan antara bunyi suara dengan visual untuk konsumsi mata, menyampaikan bahwa ini daun, ya ini kan daun, ini pohon. Jadi ini sangat menarik sekali, di mana audiovisual ini bisa menyampaikan pesan secara lisan, secara tertulis, dan sekaligus dengan motion picture, dengan visual, begitu. Nah, inilah teknik-teknik seperti ini mudah-mudahan kalau tidak bisa dipahami, merangsang Anda untuk mempelajari lebih jauh, lebih dalam, supaya cara komunikasi kita menjadi lebih baik. Begitu ya. Nanti dibahas di topik lain yang lebih menarik lagi. Oke? Terima kasih.